Para siswa, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Minggu yang lalu, kalian sudah saya minta untuk mencoba menggali terlebih dahulu pemahaman Anda berkaitan dengan tanggapan-tanggapan orang-orang di sekitar Yesus mengenai pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Pada pertemuan ini, kita bersama-sama akan melanjutkan pembahasan ini. Semoga nanti Anda akan semakin lebih jelas. Nah, kemarin sudah saya katakan bahwa konsekuensi pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ada 3 hal yang akan kita dalami bersama. Yang pertama, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Yang kedua, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Ini ketiga hal ini yang akan kita dalami bersama. Nah, pada kesempatan ini kita masih akan mendalami bersama mengenai berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Para siswa, apa toh yang diwartakan Yesus? Berkali-kali sudah saya katakan bahwa yang diwartakan oleh Yesus adalah mengenai kerajaan Allah. Sekali lagi, kerajaan Allah itu bukan tempat, tetapi suasana. Kalau Allah datang, kalau Allah meraja, kalau Allah hadir, orang akan mengalami damai sejahtera. Orang akan mengalami kebahagiaan. Orang akan mengalami pengampunan. Orang akan mengalami sukacita karena Roh Kudus. Nah, disinilah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah. Nah, apakah yang dilakukan Yesus selama hidupnya menggambarkan kehadiran kerajaan Allah itu? Nah, maka mari kita lihat bersama. Nah, dasar kita untuk membahas bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar Yesus mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah adalah Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52, Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17, Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sebenarnya saya berharap kepada Anda sudah melihat kisah hidup Yesus yang bisa Anda temukan di YouTube dengan alamat ini. Nah, apakah Anda sudah melihat video itu? Karena dari video itu menjadi lebih jelas dibandingkan Anda hanya membaca ketiga kutipan ini. Sayang, saya tidak bisa menampilkan di sini karena videonya panjang. Ya, kemarin sudah saya coba masukkan, tapi nanti akan kesulitan ketika saya harus upload. Nah, ini apalagi merekam di dalam PPT ini menjadi kesulitan bagi saya. Nah, maka dari itu langkah yang memungkinkan Anda saya harapkan untuk melihat film dari link ini. Bagi Anda yang sudah menonton, saya harap mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana yang dilakukan Yesus dan bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar Yesus. Tapi baik, mari kita lihat kembali mengenai isi teks Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52, Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17, kemudian Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka.
Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pun pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya semakin dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus ke Galilea, ke Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga di langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke tanah, ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai aku, Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan megahnya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Para siswa, mari kita lihat bersama apa yang dipersiapkan Yesus sebelum melaksanakan tugas perutusannya mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah bagi Yesus merupakan tugas pokok
dan itu tugas yang besar. Sama halnya dari diri kita ketika akan melaksanakan suatu hal-hal yang besar, yang penting, tentu perlu dipersiapkan, perlu ada persiapan terlebih dahulu. Demikian pula yang terjadi pada Yesus. Paling tidak kita menafsirkan apa yang tertulis di dalam kitab suci mengenai tindakan-tindakan Yesus sebelum Yesus tampil di muka umum untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, persiapan-persiapan apa atau hal-hal apa yang dianggap sebagai persiapan bagi Yesus untuk melaksanakan tugas perutusannya mewartakan kerajaan Allah? Yang pertama dari Lukas 2 ayat 42. Di sana dikatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, di sana tadi diceritakan bahwa pada perayaan Paskah, ketika Yesus berusia 12 tahun, bersama dengan orang tuanya, Yesus pergi ke Yerusalem untuk ikut merayakan Paskah. Seolah-olah Yesus datang hanya pada usia 12 tahun itu saja. Mengapa di sini ada suatu penekanan? Karena pada usia 12 tahun dianggap anak waktu itu pada zaman Yesus itu dalam tradisi bangsa Yahudi bahwa anak berusia 12 tahun sudah memasuki masa dewasa. Nah, mungkin juga bisa diartikan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem setelah usia 12 tahun mengindikasikan atau bisa kita tafsirkan bahwa pada usia itu Yesus sudah cukup kuat untuk berjalan dari rumahnya menuju ke Bait Allah di Yerusalem. Jaraknya tidak tanggung-tanggung, sekitar 150 km. Dan itu harus ditempuh tidak seperti sekarang dengan naik pesawat atau naik kereta api atau naik travel atau bis, begitu. Pada waktu itu belum ada. Bahkan mungkin seandainya ada pun baru berupa keledai atau kuda. Dan itu merupakan hewan yang cukup langka, artinya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang dipandang mampu. Maka Yesus harus berjalan, memenuhi hukum Taurat, memenuhi budaya, memenuhi tuntutan agama orang tuanya yang dia juga ikuti. Maka pada usia 12 tahun Yesus pergi ke Bait Allah untuk beribadat. Nah, selain daripada itu, pada usia itu ada upacara yang harus dilakukan oleh anak-anak Yahudi atau anak-anak seperti Yesus. Nah, harus melaksanakan upacara yang besar, ya, yang besar untuk menandai bahwa dia sudah masuk dalam tahapan dewasa. Upacara itu menurut hukum Taurat dinamakan, atau hukum Yahudi, hukum agama Yahudi dinamakan bar mitzvah. Ini upacaranya sebagai penanda untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain di dalam tradisi keagamaan mereka. Nah, ini sebagai persiapan. Maka di sana juga dikatakan bahwa Yesus ketika ditemukan orang tuanya mengatakan, mengapa engkau mencari aku, ibu? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Tadi dikatakan. Nah, ini bisa diartikan bahwa memang Yesus harus pada usia dewasa harus tinggal di lingkungan Bait Allah itu untuk belajar memperdalam keimanan dan ajaran-ajaran agamanya. Maka Yesus harus tinggal di rumah Bapakku. Yesus mengatakan begitu. Tapi juga bisa diartikan lain bahwa Yesus memang sedang mempersiapkan diri untuk kelak siap menjadi pribadi yang mampu mewartakan atau melaksanakan tugas perutusan Bapanya Allah, itu dengan mewartakan kerajaan Allah. Lalu yang kedua, dari Matius 3 ayat 13 dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kalau Anda baca bahwa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Siapa Yohanes? Sebelum kelahirannya pernah terjadi perjumpaan antara Yesus dengan Yohanes ketika mereka masih di dalam kandungan.
Bu Maria, ibu Yesus, pernah berkunjung kepada Elizabeth, orang tua Yohanes, dan ketika Maria datang, melonjaklah kandungan Elizabeth karena begitu girang bertemu dengan Maria yang waktu itu sudah mulai mengandung setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel di sana. Nah, Yohanes juga dipercaya sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan Yesus pula untuk mewartakan kerajaan Allah. Bahkan ketika Yesus minta dibaptis, Yohanes mengatakan, "Aku membuka tali kasutnya saja tidak pantas." Artinya Yohanes merendahkan diri meskipun dia mempersiapkan Yesus, tetapi Yohanes tetap rendah hati, merasa diri tidak lebih tinggi daripada Yesus. Tetapi Yesus tetap saja dibaptis sebagai persiapan. Nah, ketika Yesus dibaptis, tadi dalam bacaan dan juga di dalam film digambarkan bahwa di sana Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dan di sana ada kata-kata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Suara dari mana itu? Suara itu muncul? Ya, kita yakini karena tidak ada orang yang mengatakan gitu yang ada di sekitarnya. Kita yakini bahwa itu merupakan suara Allah melalui malaikat mungkin. Kemudian persiapan yang dilakukan Yesus yang berikutnya bisa kita lihat di Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, Yesus memang dikatakan bahwa pada ayat 1 dikatakan bahwa Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sebetulnya tujuan pokoknya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam bukan untuk kuat menghadapi cobaan iblis, yang secara jelas digambarkan di situ. Tapi juga ini sebagai persiapan bagi Yesus yang sungguh-sungguh serius. Apa yang dilakukan Yesus itu nantinya suatu hal yang sangat serius, maka dengan sungguh-sungguh dipersiapkan sampai Yesus harus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Nah, pada Markus 1 ayat 12 dikatakan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Ya, dengan bahasa yang lain dikatakan bahwa Yesus sesudah itu sesudah apa? Itu rangkaiannya juga rangkaian cerita setelah Yesus dibaptis. Yesus pergi, ya, dibimbing oleh Roh Kudus, pergi ke bait Allah untuk berpuasa, mempersiapkan diri. Ada banyak orang mempersiapkan diri untuk suatu tugas yang cukup besar dengan macam-macam. Ada yang mati raga dengan berpuasa, ada yang berdoa, ada yang novena dan sebagainya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Jadi paling tidak ada 3 hal yang bisa kita tangkap. Sebelum Yesus mewartakan kerajaan Allah, Yesus pertama pergi ke bait Allah bersama orang tuanya untuk beribadat pada usia 12 tahun. Kemudian Yesus dibaptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan yang ketiga, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ini dipahami sebagai persiapan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah. Para siswa, kalau tadi saya katakan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah, apakah benar tindakan Yesus berikut ini? Kalau Anda temukan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, itu di sana ada banyak sekali diceritakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan suatu tempat, tetapi suatu suasana. Kalau Allah datang, Allah hadir, Allah meraja, orang akan mengalami diampuni, akan mengalami sukacita, akan mengalami diselamatkan, akan mengalami diterima, ya, dimaafkan dan sebagainya. Apakah yang dilakukan Yesus itu mencerminkan tindakan itu? Mari kita lihat bersama-sama.
ini daftar ini saya dapatkan dari temanmu. Ini jawaban temanmu dari soal yang kemarin saya berikan. Temanmu begitu rinci untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kemarin, yang saya berikan kemarin. Dan satu di antaranya akan kita lihat bersama. Beberapa hal ini adalah tulisan dari temanmu yang dia sampaikan di dalam jawaban atas pertanyaan yang kemarin saya sampaikan. Nah, kita lihat. Kalau Anda melihat dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, di sana akan menemukan Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Apakah perbuatan Yesus itu mewartakan kerajaan Allah? Kalau dulu pernah saya ceritakan, seorang janda, dia tidak memiliki suami. Dan di dalam tradisi bangsa Yahudi, di sana bahwa yang mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari, yang bertanggung jawab penuh di dalam hal ekonomi keluarga, kecukupan ekonomi keluarga, itu adalah seorang ayah, seorang laki-laki. Nah, ini seorang janda, artinya dia tidak memiliki suami. Maka dia harus mencari kebutuhan-kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan dia dibantu oleh seorang anak laki-laki satu-satunya. Ingat bahwa yang memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan upah dan sebagainya itu lebih condong kepada orang laki-laki. Ini menurut tradisi yang terjadi seperti itu. Maka seorang anak laki-laki ini diharapkan menjadi tulang punggung bagi ibunya yang sudah janda. Untuk apa? Untuk menggantikan ayahnya mencari nafkah, bekerja mencari nafkah. Maka ketika sang janda yang hanya mempunyai anak laki-laki satu itu saja meninggal, itu dia akan kehilangan segala-galanya. Tidak hanya kehilangan anak, tetapi juga kehilangan hidup sang janda itu. Secara ekonomi juga akan menjadi sangat berat bagi sang janda. Maka Yesus datang, dan di sana Yesus membangkitkan anak sang janda ini. Maka bagaimana bisa kita bayangkan bahagianya sang janda ini? Pasti sangat bahagia. Nah, ketika orang merasa bahagia anaknya yang sudah mati menjadi hidup kembali, pasti dia mengalami suasana kerajaan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang berikut, Yesus meredakan angin ribut. Siapa sih orang yang suka dengan angin ribut? Kalau orang-orang tertentu suka buat keributan, ada. Tetapi orang yang suka membuat keributan pun tidak suka sebetulnya dengan angin ribut. Karena angin ribut bisa membahayakan kehidupan mereka. Nah, Yesus meredakan. Orang-orang yang semula cemas, murid-murid Yesus yang semula cemas, itu menjadi hatinya lega kembali, mengalami damai, mengalami suasana kerajaan Allah. Yesus mengusir roh jahat, sama. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, ini orang sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu dianggap menurut tradisi zaman Yesus, di sekitar Yesus waktu itu, orang yang dianggap dosanya berat. Maka dia mengalami sakit kusta dan itu perlu disingkirkan. Karena dosa juga bisa dianggap menular. Supaya orang-orang di sekitarnya tidak ketularan dosa, orang yang sakit kusta itu harus disingkirkan. Bahkan keluarganya sendiri pun menyingkirkan. Tidak ada hak untuk orang yang sakit kusta untuk mengikuti perayaan keagamaan di bait Allah. Tidak ada. Nah, mestinya sebetulnya tidak adanya itu karena supaya orang-orang di sekitarnya tidak tertular. Tapi itu dianggap nanti dosanya yang menulari orang itu. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi orang yang menderita sakit kusta. Tidak hanya dia menderita karena badannya sakit, tetapi juga dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ini. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, betapa bahagianya orang yang sakit kusta itu. Tidak hanya bahagia karena badannya tidak merasa sakit lagi, tetapi juga bahagia karena dia setelah sembuh diterima oleh masyarakat secara sosial. Nah, orang semacam ini tentu mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Dalam arti kata bisa dikatakan dia mengalami suasana kerajaan Allah.
Nah, paling tidak ada 30 cerita sejenis macam ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saya tidak akan membacakan satu persatu. Saya tidak akan membahas satu persatu. Tapi beberapa contoh yang saya uraikan tadi, saya kira memberikan gambaran kepada Anda. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah ini. Tadi sudah kita bahas bersama mengenai bagaimana tindakan Yesus yang disebut mewartakan kerajaan Allah itu. Paling tidak ada 35 yang bisa kita temukan di dalam Injil mengenai tindakan perbuatan Yesus dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Ya. Nah, lalu dari pewartaan Yesus itu tentu ada orang-orang yang menerima. Tetapi juga ada orang-orang yang tidak percaya, tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh Yesus. Tentu dengan alasan masing-masing. Nah, ini wajar dalam kehidupan kita sehari-hari juga pasti ada pihak-pihak yang bisa menerima dan ada pihak-pihak yang menolak terhadap hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan latar belakang masing-masing. Maka mari kita lihat siapa orang atau kelompok orang yang menerima pewartaan Yesus itu. Sebagai perbandingan bahwa tadi dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Yesus dalam seluruh hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah. Ya. Orang mengalami damai sejahtera, orang mengalami kebahagiaan, orang mengalami pengampunan, orang mengalami diterima, orang mengalami damai sejahtera karena Roh Kudus terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, maka dari itu coba kita lihat bersama siapa-siapakah mereka yang menerima pewartaan Yesus. Yang pertama adalah orang miskin dan sederhana. Kalau Anda lihat di dalam cerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus melakukan tindakan-tindakan pewartaan tadi dengan perbuatan tadi, itu sebagian besar adalah orang-orang miskin dan sederhana. Memang ada beberapa yang pejabat, misalnya anak seorang serdadu dan sebagainya, semacam itu. Nah, mengapa orang miskin dan sederhana ini menerima pewartaan Yesus? Nah, mengapa? Karena mereka sudah terhimpit dari kehidupan sehari-hari. Dan orang miskin biasanya mengandalkan pada uluran tangan Allah. Orang miskin seringkali lebih banyak bergantung kepada Allah. Maka hatinya memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Terutama untuk bisa menerima, untuk mendapatkan rezeki yang cukup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemiskinan di sana juga tidak hanya kemiskinan secara ekonomi, tetapi juga kemiskinan secara sosial. Kadang-kadang orang miskin semacam ini tidak diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi pada zaman Yesus itu beban pajak yang cukup berat, yang memberatkan, ya, yang ditarik oleh pemerintah pada saat itu, sehingga banyak orang yang miskin dan sederhana ini sungguh hanya mengandalkan kepada Allah, karena dia tidak bisa mengandalkan kepada para pejabat, pada para pemimpin masyarakat di sana. Mereka juga mencari ekonomi masing-masing, sehingga kadang-kadang dalam proses mencari itu kalau bisa menindas masyarakat di bawahnya. Nah, semacam inilah yang menyebabkan, maka Yesus juga pernah mengatakan demikian. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat di Lukas 6 ayat 20. Di sana dikatakan. Nah, kondisi seperti ini, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Satu-satunya sandaran hidup mereka. Nah, ini mengapa
orang-orang sederhana ini mengandalkan kepada atau percaya kepada Yesus. Apalagi orang miskin sudah ditolong. Coba bayangkan ketika orang miskin sakit ya, tidak punya biaya untuk berobat, tidak sembuh-sembuh, dikucilkan masyarakat lagi, misalnya sakit kusta, lalu tiba-tiba disembuhkan oleh Yesus. Nah, siapa yang tidak percaya kepada Yesus? Tidak percaya apa yang dilakukan oleh Yesus kalau semacam ini. Yang berikutnya, para pendosa yang mau bertobat. Ya, para pendosa yang mau bertobat itu yang menerima pewartaan Yesus. Dicontohkan dalam teks kitab suci, dalam salah satu Injil dikatakan bahwa ketika Yesus didatangi oleh sekelompok orang yang membawa seorang yang kedapatan berbuat zina, Yesus tidak menghukumnya. Justru Yesus berbalik kepada orang-orang yang membawa itu mengatakan, siapa yang tidak berdosa silahkan melemparkan batu yang pertama. Artinya apa? Ya, artinya apa? Mereka yang merasa diri tidak berdosa silahkan melempar batu pada perempuan itu yang pertama kali. Dan justru dari yang tua-tua pergi lebih dahulu. Kemudian baru yang muda-muda. Karena apa? Dianggap ya logis saja. Yang tua kemungkinan kan dosanya lebih banyak. Nah, pergi. Nggak mungkin kan melempar batu, mereka merasa juga berdosa kok. Nah, apakah Yesus menghukum orang pendosa ini, perempuan yang kedapatan berbuat zina ini? Tidak. Tidak. Yesus justru mengampuni dia. Aku juga tidak menghukum kamu, tetapi bertobatlah begitu. Nah, tentu sang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dianggap berdosa ini tadi, ketika tidak dihukum oleh Yesus, tentu akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin pada saat dibawa kepada Yesus oleh kelompok orang tadi, perempuan ini sudah habis hatinya, sudah hancur hatinya. Dia pasti akan dihukum karena Yesus tahu bahwa pernah mendengar bahwa Yesus adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang cukup banyak mengenai keagamaan, tradisi agama Yahudi. Nah, apalagi berdasarkan hukum Taurat dan sebagainya, orang yang kedapatan berbuat zina macam itu harus dihukum rajam, dilempari batu sampai mati. Nah, kemungkinan sudah habis hati perempuan ini, wah sudah nggak punya harapan lagi. Tetapi ketika berhadapan di hadapan Yesus, apa yang terjadi? Perempuan ini tidak dihukum sama sekali, diminta untuk bertobat. Nah, inilah perasaan hati seorang semacam ini yang tentu akan menerima pewartaan Yesus. Yang mau bertobat tentunya. Kalau pendosa yang tidak mau bertobat, ya nanti akan mengulangi lagi perbuatannya. Ya mungkin tidak percaya, mungkin ya semacam itu. Jadi para pendosa yang mau bertobat itu yang menerima pewartaan Yesus. Yang berikutnya adalah orang yang sakit. Orang sakit. Nah, orang sakit menerima pewartaan Yesus jelas. Hampir sebagian besar pewartaan kerajaan Allah yang dilakukan Yesus dalam bentuk perbuatan itu adalah menyembuhkan orang sakit. Nah, karena apa? Ini latar belakangnya sebetulnya orang sakit yang dialami masyarakat Yahudi merupakan akibat dari dosa. Ya, dianggap akibat dari dosa mereka, itu masalahnya. Jadi kalau orang sakit itu dianggap akibat dari dosanya. Semakin berat sakitnya dianggap dosanya semakin besar. Bahkan dia dipahami pula bahwa dosa itu bisa juga menurun. Penderitaan akibat dosa itu bisa juga dialami oleh keturunannya meskipun itu dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, ini cara pandangnya seperti itu. Nah, cara pandang masyarakat waktu itu seperti itu. Maka orang-orang tadi saya katakan orang-orang yang sakitnya berat mestinya seperti kusta itu dianggap sebagai aib atas dosa mereka. Nah, itu yang diceritakan di dalam Alkitab seperti itu. Jadi orang yang sakit ini karena dianggap berdosa lalu mereka juga dikucilkan oleh masyarakat mereka. Cara pandangnya seperti itu. Nah, bagi masyarakat Yahudi pada umumnya penyakit adalah kutukan. Nah, bisa dikatakan sebagai kutukan akibat dosa tadi. Penyakit disebabkan akibat dari dosa. Semakin parah dan menjijikkan, maka dianggap semakin besar pula dosanya. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Pewartaan Yesus
Dan Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka, menyembuhkan orang kusta, yang buta juga dibuat melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan sebagainya. Nah, semacam ini tentu kalau orang yang sudah sakit sekian lama lalu tiba-tiba disembuhkan oleh Yesus, bahkan mungkin tanpa obat, hanya disentuh dan sebagainya, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Kelompok atau orang berikutnya yang menerima pewartaan Yesus adalah kaum wanita dan anak-anak. Mengapa demikian? Di dalam tradisi bangsa Yahudi saat Yesus itu, bahwa adat istiadat Yahudi itu telah menempatkan perempuan dan anak-anak itu di bawah bayang-bayang kekuasaan laki-laki. Artinya apa? Artinya bahwa segala hal yang menentukan dalam kehidupan itu adalah keputusan laki-laki. Perempuan dan anak-anak dianggap sebagai pelengkap. Tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani dia. Meskipun mungkin juga bertentangan dengan adat tradisi mereka. Jadi itu dianggap sebagai salah satu contoh saja bisa kita lihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu di sana dikatakan bahwa itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya apa? Yang dihitung hanya laki-lakinya saja. Ketika Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan itu memberikan makan 5.000 orang itu, di sana dikatakan, di salah satu Injil dikatakan bahwa itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, perempuan dan anak-anak tidak diperhitungkan dalam kehidupan waktu itu. Maka ketika Yesus hadir mewartakan kerajaan Allah, maka mereka inilah yang tentu menerima pewartaan Yesus. Nah, dikatakan juga bahwa kalau Yesus membela, kemarin sudah kita bicarakan, saya lupa di kelas 7 atau kelas 8, itu bagaimana Yesus memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu. Di sana dikatakan salah satu teks misalnya dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 dikatakan Yesus memuji persembahan seorang janda miskin. Seorang janda miskin ya di sana. Nah, kenapa dipuji? Seorang janda miskin itu memasukkan lebih seluruh memasukkan persembahan untuk bait Allah itu mungkin hampir seluruh bagian dari hidup dia, dari penghasilan dia, dari harta dia, dari uang dia. Bukan hanya sebagian dari apa milik dia. Nah, di sanalah menjadi penanda bahwa Yesus berpihak pada orang perempuan, tetapi juga di sanalah tentu orang yang selama ini tidak dianggap ini menjadi lebih bisa menerima Yesus. Yang berikutnya orang kafir. Nah, kata-kata kafir itu beberapa tahun terakhir ini kalau Anda mengikuti di media cetak maupun elektronik itu sangat sering kita dengar dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak perlu membahas itu, biarlah itu menjadi ranah mereka. Kita belajar dari apa yang dilakukan Yesus. Ya. Nah, orang kafir yang di sini dimengerti adalah orang yang tidak dianggap tidak beragama, begitulah. Ya, tidak beragama begitu. Nah, latar belakangnya seperti apa? Yang cerita mengenai orang kafir yang menerima pewartaan Yesus itu diceritakan dalam salah satu teks Injil, ada seorang perwira Romawi yang dipandang orang Yahudi sebagai orang kafir. Namun orang Romawi tersebut terbuka dan percaya kepada Yesus. Pewartaan Yesus yaitu Yesus membuka sekat-sekat kesukuan. Nah, dan pewartaan Yesus ini membuka sekat-sekat kesukuan, membuka batas-batas ras, agama, bangsa, dan keyakinan, serta golongan bagi siapa saja yang mau mengikuti dan percaya kepada Yesus.
Jadi ada seorang perwira Romawi yang anaknya sakit lalu minta disembuhkan pada Yesus. Nah, dianggap orang ini tidak layak karena dia dianggap tidak beragama atau minimal tidak berseagama dengan Yahudi, orang Yahudi. Nah, karena orang Samaria juga dianggap sebagai orang kafir oleh orang Yahudi. Karena apa? Agama mereka dianggap sudah campur aduk, tidak murni lagi, lalu dianggap kafir juga, semacam itu. Tetapi orang-orang ini justru yang menerima Yesus. Nah, ini beberapa catatan mengenai kelompok orang yang percaya kepada Yesus. Yang berikutnya, mari kita lihat ada kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus. Ada kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus. Siapakah mereka? Paling tidak ada para imam dan ahli Taurat, orang Farisi, para penguasa, dan orang-orang yang kaya dan mapan. Mengapa para imam dan ahli Taurat ini menolak pewartaan Yesus? Karena pewartaan Yesus dianggap menyimpang. Nah, paling tidak dianggap menyimpang dari ajaran mereka. Atau para imam dan ahli Taurat adalah orang yang menganggap dirinya paling tahu dan paling mengerti mengenai aturan-aturan suci, tradisi keagamaan mereka. Bahkan mungkin paling tahu dan paling mengerti aturan-aturan atau kehendak Allah yang benar. Kehendak Allah kadang-kadang orang-orang semacam ini mengatakan kehendak Allah itu kadang-kadang diwarnai oleh pendapatnya dia sendiri. Pendapatnya dia sendiri dianggap sebagai kehendak Allah. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa membedakan itu kehendak dia sendiri atau kehendak Allah. Atau untuk membenarkan kehendaknya dianggap kehendak Allah. Nah, ini mereka juga menganggap paling mengerti, paling mengerti aturan-aturan suci dan kehendak Allah tadi. Mereka sok berkuasa soal agama. Memang mereka dinamakan ahli Taurat, pasti paling mengerti berkaitan dengan hukum Taurat, tata cara kehidupan bangsa Yahudi menurut agama mereka. Para imam yang memimpin peribadatan pasti juga tahu tentang aturan-aturan kehidupan beragama, apalagi yang namanya ahli Taurat. Nah, karena mereka merasa tahu, tentu dengan ajaran-ajaran Yesus yang seringkali dianggap tidak seturut dengan aturan-aturan itu, maka akan ditolak. Contohnya seperti apa yang dilanggar oleh Yesus? Misalnya pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang dianggap melanggar aturan Sabat. Tetapi Yesus melakukan, misalnya menyembuhkan orang sakit di hari Minggu itu atau di hari Sabat itu tidak diperkenankan di dalam aturan Sabat. Tetapi Yesus melakukan itu. Nah, bagi Yesus bukan aturannya hidup untuk aturan, tetapi aturan itu dipakai untuk hidup. Tahu ya maksudnya? Kalau orang yang hidup untuk aturan, dia tidak akan melakukan hal-hal di luar aturan itu. Ya harus persis seperti aturan itu. Tetapi Yesus menganggap aturan itu dipakai untuk hidup. Artinya, aturan-aturan dalam kehidupan keagamaan itu dianggap sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bagaimana hidup itu dibangun dari aturan-aturan itu supaya menjadi baik. Tetapi hal-hal baik bisa dilakukan di luar aturan itu. Seperti itu yang dimaksudkan. Jadi Yesus melanggar hari Sabat karena dia menganggap aturan itu dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bukan Yesus, kalau Yesus itu hidupnya untuk aturan, maka dia tidak akan pernah mau menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah itu, padahal yang dibutuhkan pada saat itu adalah kesembuhan orang ini. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan Yesus. Kita tidak bisa meniru itu apa adanya persis seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, orang-orang yang para imam dan ahli Taurat ini adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang dipandang memiliki
derajat yang tinggi maka harus dihormati. Dia menduduki tempat teratas. Dan dia menganggap dirinya yang paling tahu dan paling mengerti mengenai aturan-aturan suci dan kehendak Allah yang benar. Kekuasaan agama ada di tangan mereka. Peraturan mereka adalah dianggap sebagai peraturan Tuhan, tadi saya katakan. Mereka sering membuat aturan yang membebani orang lain tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakan. Nah, memang kadang-kadang seperti itu kalau kita cermati di dalam cerita-cerita di dalam Injil semacam ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang seringkali ditentang oleh Yesus. Nah, ini mereka kalau menolak Yesus karena yaitu Yesus dianggap yang dilakukan Yesus itu mengancam keberadaan mereka, mengancam tradisi budaya kehidupan agama dan adat sosial masyarakat Yahudi pada saat itu. Nah, karena apa? Agama dan adat istiadat Yahudi itu tidak bisa dipisahkan. Yang berikutnya adalah orang Farisi. Ya, orang Farisi. Siapa orang Farisi? Ya, orang Farisi itu orang ahli hukum. Maka bagi mereka menjadi rakyat Tuhan berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Jadi menempatkan diri sebagai umat Allah itu ya harus mentaati secara ketat setiap detail hukum agama Yahudi yang terdapat di dalam Taurat. Ya, di dalam Taurat, kalau kita lihat ya di dalam Injil, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu kan mirip-mirip Taurat. Ya. Taurat atau kitab suci agama Yahudi. Nah, sedangkan Yesus kadang-kadang melanggar aturan-aturan itu demi kemanusiaan, demi terwujudnya suasana kerajaan Allah, dan itu tidak dikehendaki. Maka ahli Taurat ini tidak mau menerima, pewartaan Yesus. Karena ya kita sendiri kalau melihat ada sesuatu yang menyimpang juga tidak, yang sesuatu yang kita anggap menyimpang tidak mudah untuk bisa memahami tindakan menyimpang itu, tindakan yang dianggap menyimpang itu. Ya, menyimpang artinya tidak sesuai dengan kebiasaan yang terjadi sehari-hari. Itu kadang-kadang juga kita tidak mudah untuk bisa menerima. Yang berikutnya para penguasa. Ya, para penguasa. Nah, jelas, apalagi Yesus dikatakan bahwa dia ada beberapa orang yang menganggap kehadiran Yesus itu sebagai raja. Para penguasa, Herodes juga tidak mau menerima kehadiran Yesus. Apalagi kehadiran Yesus saja tidak mau diterima sampai-sampai Yesus harus diungsikan ke Mesir ketika kelahirannya. Apalagi pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tentu para penguasa ini menjadi cemas karena Yesus juga di beberapa orang dianggap dia sebagai raja. Dia akan tersaingi. Nah, bagaimana penguasa ini mempertahankan kekuasaannya agar dia tetap eksis sebagai penguasa? Kalau ada penguasa lain, dia akan dikuasai. Apalagi Yesus itu memiliki pengikut yang cukup banyak. Nah, itu para penguasa. Para penguasa juga bisa diartikan ya, karena mereka memiliki harta yang cukup banyak. Para penguasa biasanya juga berkaitan dengan orang-orang yang kaya dan mapan. Biasanya ada kaitannya itu. Nah, orang kaya dan mapan ini juga tidak mudah menerima kehadiran Yesus, tidak mudah menerima pewartaan Yesus. Nah, mengapa? Ya, orang yang mapan ini terancam keberadaan mereka. Ya, orang yang hidupnya sudah mapan ini juga terancam keberadaannya. Nah, orang yang mapan ini juga tidak mudah ketika Yesus meminta mereka meninggalkan segala-segalanya. Kalau kita bandingkan dalam teks ya, yang lain, bahwa para pengikut Yesus itu kan, para murid Yesus yang 12 itu, ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, mereka dengan mudah, seolah-olah dengan mudah meninggalkan harta bendanya, meninggalkan orang tuanya, lalu mengikuti Yesus.
Anda lihat di film bagaimana para nelayan itu ketika diminta untuk mengikuti Yesus, mereka langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan orang tuanya, begitu langsung mengikuti Yesus. Seolah-olah tidak punya beban. Karena kenapa? Mereka bukan orang kaya yang terbebani dengan banyaknya harta benda itu. Sedangkan orang kaya tidak mudah menerima pewartaan Yesus. Sebagai contoh, ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus, ya, ada orang muda yang kaya. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu, termasuk meninggalkan harta benda, kekayaan, dan kemapanan hidup. Tidak semua orang berani melakukan itu, seperti kisah orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Di sana tidak mudah. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan, untuk memperoleh kerajaan Allah? Mengatakan begitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, tinggalkanlah segala sesuatu yang Anda miliki dan ikutilah aku. Maka beberapa orang macam itu juga mengatakan, nanti dulu saya tak pamitan dengan orang tua, saya tak menguburkan orang tua saya meninggal dulu. Dan juga karena banyaknya harta benda, lalu juga dia sulit untuk meninggalkan harta benda itu lalu mengikuti Yesus. Sulit sekali. Nah, bahkan ada perumpamaan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum begitu, atau seperti apa itu. Nah, semacam itu. Jadi betapa sulitnya orang yang mapan itu untuk mengikuti Yesus. Nah, ini beberapa gambaran bahwa orang-orang yang menolak Yesus. Nah, tentu mereka tidak hanya menolak, nanti akan kita bicarakan bersama. Penolakan itu menjadi sangat memuncak sampai akhirnya Yesus harus menderita sengsara, wafat di kayu salib. Nanti akan kita lihat bersama. Ini hanya beberapa kelompok orang saja yang kita pahami di sini. Siapa-siapa mereka yang menolak Yesus, siapa-siapa mereka yang menerima Yesus. Itu saja yang kita pelajari pada kesempatan ini. Besok akan kita bahas bersama bagaimana puncak penolakan itu terjadi. Ya, puncak penolakan itu terjadi bagaimana? Dan apa akibatnya? Nah, seperti ini. Ini dalam sesi yang akan datang. Para siswa, sebelum kita membicarakan sikap dan tanggapan Yesus terhadap reaksi orang-orang yang menolaknya, apa toh alasan orang-orang itu menolak Yesus? Apa alasannya? Alasannya adalah kelompok tertentu merasa terancam dengan kehadiran Yesus karena pengikut mereka semakin berkurang, sedangkan pengikut Yesus semakin banyak. Nah, itu. Jadi eksistensi mereka terancam. Pengikut Yesus semakin banyak, padahal Yesus dianggap, apa yang diajarkan Yesus itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran atau tradisi adat istiadat bangsa Yahudi pada waktu itu. Banyak hal-hal yang tidak sesuai. Banyak hal. Memang tidak semua tidak sesuai, enggak. Tapi banyak hal yang tidak sesuai. Artinya Yesus mengadakan pembaruan, ya, sesuai dengan tugas perutusan yang diemban Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah tadi. Yang berikutnya adalah ada yang merasa kekuasaannya terancam tadi, para penguasa. Ya, para penguasa. Lalu ada yang merasa kehidupannya yang sudah mapan dan nyaman sebelum kedatangan Yesus akan terganggu dan mereka ingin mempertahankan keadaan seperti itu. Jelas, ini sebetulnya kelompok orang yang menolak pewartaan Yesus ini secara manusiawi itu terjadi semacam itu, ya. Secara manusiawi saya kira. Siapa sih orang yang kepingin ketenangannya itu diusik? Kan tidak ada, ya. Siapa sih orang yang mau keberadaannya itu diganggu, merasa diganggu? Kan tidak ada. Nah, padahal Yesus kadang-kadang mengkritik, kadang-kadang juga kepingin memperbaiki situasi yang ada itu sesuai dengan cara pandang Yesus. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana sikap dan tanggapan Yesus terhadap reaksi orang-orang yang menolak Yesus? Yang pertama, Yesus tidak bersikap memusuhi. Yesus tidak memusuhi, ya. Tidak ada istilah permusuhan antara kelompok Yesus
apalagi membuat laskar, apalagi membuat tentara, apalagi Yesus membuat pasukan khusus untuk melindungi Yesus. Enggak, sama sekali tidak. Ya. Lalu dengan penuh kasih dan kesabaran Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut. Sangat nyata, sangat kelihatan ketika orang-orang mau melempari batu kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina tadi yang saya ceritakan. Ya, bahwa Yesus dengan sabar menghadapi mereka. Tidak hanya sekali dua kali yang ditunjukkan oleh Yesus. Nah, ketika kelompok orang yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina tadi kepada Yesus, Yesus justru malah bertanya, siapa yang tidak berdosa silakan melemparkan batu yang pertama kali. Dan itu ada reaksi yang tidak senang tentu yang dilakukan itu bukan pertama-tama mau menghukum perempuan itu, sebetulnya ada efek lain yang mau disampaikan. Bagaimana reaksi Yesus kalau Yesus membela perempuan ini? Berarti Yesus itu tidak setia hukum Taurat dan Yesus bisa juga kena hukumannya. Mereka punya alasan untuk mempersalahkan Yesus dan semacam itu. Tetapi Yesus dengan sabar menghadapi reaksi penolakan tersebut, disertai dengan penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapanya. Ya. Dengan berharap bahwa orang-orang yang kita anggap orang-orang yang menolak Yesus itu dianggap dalam tanda petik yang jahat itu bisa berubah menjadi baik. Nah ini, jadi pertama Yesus tidak memusuhi mereka yang menolak, dan dengan penuh kasih dan sabar Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut. Kalau Yesus menolak mereka, memusuhi mereka, mungkin tadi saya katakan Yesus lalu membuat laskar atau membuat tentara atau membuat pasukan khusus untuk melindungi Yesus. Supaya apa? Tujuan yang Yesus sampaikan itu biar lancar, mungkin begitu. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Karena tujuan Yesus adalah bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi tujuan Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Ini para siswa yang saya sampaikan kepada Anda dalam pertemuan ini. Ya, dalam pertemuan ini cukup panjang. Semoga Anda menjadi jelas. Seandainya ada hal-hal yang kurang jelas, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan, meskipun tidak secara langsung macam ini. Anda tuliskan di dalam komentar chatting, ya, supaya apa? Supaya saya bisa menyampaikan pembahasan pengulasan menjadi saya cari referensi untuk bisa menyampaikan informasi yang lebih baik. Nah, ini kelemahan kita dalam pembelajaran jarak jauh macam ini. Kita tidak bisa bertemu langsung, sehingga saya juga tidak tahu persis apakah Anda jelas atau tidak. Bahkan kalau saya melihat dari tanggapan Anda itu ada beberapa yang mungkin belum membuka pembelajaran ini, atau mungkin juga hanya sekedar membuka lalu ditinggal begitu saja. Ya, saya tidak tahu. Maka dalam proses pembelajaran secara daring macam ini dibutuhkan dari diri Anda kesetiaan, dibutuhkan dari diri Anda kerelaan, dibutuhkan dari diri Anda untuk tetap berupaya mengembangkan diri dengan mempelajari hal-hal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya kira hanya dengan cara itu yang memungkinkan Anda untuk memahami proses pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, termasuk dalam pelajaran agama ini. Nah, maka tidak ada tugas secara khusus pada pelajaran ini. Saya tidak akan memberikan tugas khusus dalam pembelajaran ini. Tapi baik kalau Anda memberikan tanggapan di dalam Google Classroom. Tanggapan itu bisa juga mengatakan bahwa memberikan penanda bahwa Anda sudah mempelajari ini, ya, sudah mempelajari ini. Lalu secara khusus dalam buku Anda, silakan Anda membuat rangkuman dari penjelasan saya sebagai materi nanti kalau suatu saat kita ada penilaian. Ada penilaian. Meskipun
seperti biasa sebelum ada penilaian tahulangan harian atau ulangan tengah semester, saya memberikan catatan khusus. Tetapi supaya Anda tidak melupakan begitu saja apa yang sudah Anda pelajari dari pelajaran ini, baik kalau Anda membuat rangkuman sendiri, ya, membuat catatan-catatan tersendiri dalam buku Anda. Ya, tentu dalam pelajaran agama akan ada banyak kesulitan untuk saya memberikan latihan-latihan, apalagi latihan soal. Saya tidak akan memberikan itu karena bagi saya bagaimana pembelajaran agama ini untuk menjadi referensi nilai-nilai yang Anda dapatkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu jauh lebih berharga. Ya. Demikian para siswa, terima kasih. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Para siswa, itu teks kitab suci yang perlu Anda dalami dulu, Anda baca dulu. Saya belum memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai konsekuensi pewartaan Yesus. Maka silakan Anda tulis dalam bukumu, kemudian Anda bisa kirimkan melalui Google Classroom, supaya saya juga bisa melihat sejauh mana pemahaman Anda sebagai materi bagi saya nanti akan menjelaskan mengenai materi ini, pembahasan mengenai materi ini. Saya sarankan Anda tidak hanya membaca teks kitab suci tadi, tetapi juga melihat film yang sudah saya tampilkan linknya tadi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.